Of course kalau di awal berusaha sih susah banget guys. Kita kan benar-benar dimulai dari jualan door to door keluar kota sama suami sampai ya puluhan miliar, ratusan M juga ada. Ratusan Iya, M? iya ada. Lu jual ke siapa ratusan M? Sekarang gimana Irene bisa masuk ke grup konglomerat? Padahal dulunya tuh Irene tuh kayak orang nggak yakin gitu sama aku. Kalau aku sih Oke, hari ini gue kedatangan Ci Erin nih. Ini julukannya The Queen of Diamonds, ya. wah, Leon, thank you for inviting me. Iya, Yes. iya. Kebetulan si Erin ini merintis usaha bareng suaminya lah ya. Tapi boleh nggak Ci? Soalnya kan mungkin ada juga yang belum mengenal dan juga belum tahu. Lu bisnisnya apa sih? Lalu mulai dari kapan? Bisnisku pastinya jewelry, diamond jewelry. Dari aku umur 23 tahun waktu itu. Jadi benar-benar fresh graduate. Umur 23 tahun 2004. Jadi udah 20 years ago. Iya, jualan diamond. Terus sekarang udah berapa outlet? Dan tersebar di mana aja? Sekarang kita punya 3 brand, satu Passion Privé, Passion Jewelry, dan Diamond & Co. Ya pasti masih di Indonesia lah tersebarnya di sekitar 45 lah outletnya. 45? Kita juga ada manufacture sendiri juga. Gue liat di podcast lu biasanya lu taruh diamond di sini. Untung lu nggak bawa. Hari ini dipakai Oh, aja. dipakai semua. Gua nggak mau hard selling bro. Oh iya. Oke. Emang range diamonds lu antara berapa sampai berapa biasa range-nya? Sebenarnya kalau dari starting Diamond & Co itu banyak ya berlian-berlian affordable ya. Jadi masih 1 jutaan juga ada. Sampai ya puluhan miliar, ratusan M juga ada. Iya ada. Lu jual ke siapa ratusan M? Ya mungkin nggak bisa di-disclose sih, tapi adalah karena kalau orang-orang yang udah beli scale segitu tuh udah eksklusif dan very private gitu loh. Pasti. Jadi kita nggak bisa ngomong informasi siapa yang beli kan. Pasti. Tapi kalau misalnya kita ngomongin 100 M gitu ya, setahun emang ada satu gitu yang beli? Ada aja? Nggak setiap tahun lah. Karena kan orang-orang ini kan sangat tertentu kan. Gitu. Pasti. Ya kalau misalnya bisa beli diamond 100 M, minimal kali 1000-nya dia punya net worth. Minimal ya. Benar. 1000. Dan itu biasanya udah kolektor sih. Jadi biasanya minta bantu carikan juga yang spesifik banget kan. Kayak misalnya fancy intense blue diamonds gitu. Atau rare pink gitu. Itu yang biasanya udah segmented banget marketnya. Gitu. Iya. Biasanya klientelnya itu kalau misalnya yang segmen high end ini ya, itu berarti dari daftar Forbes semua kali kalau kayak gitu ya? Atau banyak juga orang mereka nggak terekspos juga kok. Bahkan dia sebenarnya tajir tapi Forbes tidak mendetek mereka sebagai di level tersebut gitu maksudnya? Kalau Forbes ngedetect atau enggak sih gue nggak bisa. Gue nggak tahu secara detail siapa aja sih yang dalam Forbes, juga nggak hafal juga sih. Cuman mungkin ada yang iya ada yang enggak sih. Tapi ya ada juga yang memang lumayan expose juga gitu. Iya. Nah gue kan juga lihat kan rumah lo keren banget ini. Yang gue pengen gali tuh gini, lu kan mulai umur 23. Habis itu gue lihat sekarang gila 45 outlet. Habis itu berarti kan ada sebuah kenaikan ya kan di karir lu gitu kan. Iya. Nah boleh share nggak sih itu kapan dan gara-gara apa bisa ada kenaikan? Waktu sebenarnya gue dapat opportunity during pandemic sih. 2020, iya. Itu kenaikannya baru recently berarti yang spike kayak gitu. Sebenarnya waktu sebelum pandemik, gue punya outlet tuh sekitar, kita udah ada production segala macam sih, tapi kita belum bermain di segmen middle class-nya si Diamond & Co. Diamond & Co tuh brand aku yang lahir di pandemik, which is fastest growth dibanding yang lain juga sih, gitu. Nah, opportunity-nya adalah waktu pandemik itu kita kan kalau kita mau buka outlet itu kan susah banget kan untuk mendapatkan lokasi yang strategis, yang bagus gitu, di mall-mall yang bagus. Jadi pas pandemi itu di mana di saat orang-orang keluar dan tutup gitu, kita malah approaching good location, good mall untuk kita taruh deposit juga sih, karena we get a very good deal at that time gitu. Tapi kenapa lu bisa berani? Soalnya kan saat itu kan banyak yang pada tutup. Including us juga tutup kan di mall. Kayaknya kita tutup 3 bulan deh kalau nggak salah. Terus lu memutuskan buat buka saat lu tutup? Ya in between setelah tutup kan kita melihat dong kayaknya sih
ada pasti istilahnya gini, wabah ini pasti nggak selamanya gitu loh. Jadi kita kayak sama aja kayak lu pada saat bermain saham dong, ya nggak sih? Saham saat pandemi kan turun semua kan. Justru itu kayak opportunity untuk lu beli nggak sih? Ya nggak sih? Kayak gitu. Jadi kayak gue berasa harusnya sih seperti itu. Itu brand baru? Brand Atau Diamond & Co sebenarnya udah ada. Kita udah prepare online dan emang udah berencana membuka retailnya, offline-nya. Tapi karena waktu sebelum pandemi ini kan kita nggak kebagian slot bagus kan, lokasi bagus gitu. Jadi kayak masih ke pending. Nah pas kebetulan pandemi kita langsung kayak, oh this is the opportunity to get the very good locations di mall-mall strategis gitu loh. Jadi kita punya brand kan cepet naik kan. Bukanya di mana aja tuh waktu pandemi? We get the CP, terus Semarang Serpong, ada Pondok Indah, Senayan City, Gancit, banyak sih, Surabaya even kita dapat 2. Ya langsung sih dalam setahun kita buka 5-10 outlet of Diamond & Co. Ya, oke. Nah tapi kan sebelum ke sana ya, ini kan ngerti ini adalah sebuah spike dari segi bisnis Sebelum waktu itu, pandemi kan. Soalnya kan ngerti lah, di namanya pandemi atau yang namanya di resesi apapun, banyak orang yang tiba-tiba jadi nggak punya duit, tapi banyak juga orang yang siap itu bisa take opportunity untuk legit gitu kan. Soalnya mereka udah mempersiapkan pelurunya, ada cash-nya gitu kan. Iya. Sama kalau misalnya orang-orang semuanya all in di saham, waktu crash ya hilang semua, dia nggak bisa ngambil opportunity apapun. Tapi kalau misalnya punya cash, dia bisa shopping. beli. Bisa shopping, beli saham, beli tanah di Senopati, itu pada murah semua, jatuh-jatuh semua kan. Bener. Nah, jadi yang gue pengen tanya, bahkan kita tarik sebelumnya deh. Untuk lu bisa mencapai di titik di mana lu bisa punya peluru gitu kan, bisa ngebuka segitu banyaknya waktu opportunity datang, itu kapan kira-kira spike sebelumnya? Of course kalau di awal berusaha sih susah banget guys. Kita kan benar-benar dimulai dari jualan door to door keluar kota sama suami. Ini umur 23 ya? Iya, Tapi karena saat kan itu udah married waktu lu mulai? belum, baru mau married. Oke. Iya, jadi di 2004 itu kita pulang dari Australia. Dulu lulusannya malah engineering berdua. Oh, Jadi aku engineering. kenal suami itu dari kuliah computer system engineering. Kita barengan selama 4 tahun. Dan aku besar di luar. Aku 10 tahun di luar negeri. Nah pulang kita mencoba, ya kita dapet channel lah ya. Maksudnya ada kenal, papa saya kenal suppliernya lah siapa gitu loh. Untuk jualan jewelry asli. Kalau dulu di Australia aku kan memang aku jualan juga, tapi aksesoris yang aku bikin gitu loh, yang aku jajakan malah di pasar pasar 5 gitu loh, maksudnya yang jualan ini mobil, ini meja, terus jualan gitu loh. Kaki 5 ya kalau disebutnya. Iya. Kalau di sini ya terus karena kita dapat opportunity itu aku bilang, that time masih pacaran kan, cowok gue gitu loh, gue bilang yuk kita bisnis bareng aja, kita coba. Nah kita networking pertamanya malah di luar kota, dari networking teman-teman orang tua dia, nyokap dia punya teman. Ya mungkin awalnya kita jualan, unsurnya mereka ngelarisin kita kali ya gitu loh. Barang kita juga cuma ada 20 piece, modalnya cuma segitu sih gitu loh. Berapa Bu kalau boleh tahu dulu modalnya? Berapa ratus juta, 100 jutaan deh kayaknya. Cuman kebeli barang yang 1 piecesnya juga 3 jutaan gitu loh. Terus kan kita juga tahu bahwa jualan diamond itu investasinya tuh gede, ya kan? Resikonya juga gede gitu loh. Kita kan bawa barang keluar kota, ya kan? Resiko banget gitu. Dipakai tas ransel pula. Terus door to door ya kan, terus kita ya banyak lah, lot of things happen, lot of rejection, terus kayak orang juga masih nggak begitu percaya sama kita, karena kan barang kita kan kayak barang mahal, terus ini 2 ABG yang belum begitu mengerti diamond ya kan, tapi kok berani jualan gitu loh, ntar kalau gue mau jual balik atau gue mau gimana tukar tambah gue cari kemana gitu, jadi kayak banyak diragukan juga sih. Tapi kita sambil kayak jualan begitu, kita juga sekolah lagi kan, belajar diamond lagi gitu. Jadi kita sambil cari tahu juga. Oke. Nah, yang gue pengen gali ini kan, lu kan di sebuah industri yang klientelnya itu pasti kan HNWI lah ya. Nah, yang gue pengen berikan edukasi ke teman-teman itu adalah gimana cara kita bisa networking sama orang-orang HNWI, sama konglomerat gitu. Gimana cara kita bisa networking sama konglomerat. Soalnya, mungkin kalau misalnya di posisi lu yang sekarang,
lu kemana-mana gampang, Iya. gitu kan. Nah tapi kayak dulu gitu, misalnya kayak tadi kan. Starting to get there gitu gimana ya? Iya, soalnya kan tadi kan kayak lu bilang, kalau misalnya waktu merintis jualan diamond, Prosesnya nggak gampang. orang kan juga ngeliat lu kayak tadi kan, Ragu. masih orang punya alternatif gitu. Ngapain gue beli dari Erin yang masih baru Iya. jualan diamond dibandingkan gue beli sama toko-toko lain yang udah established? Itu gimana caranya men-tackle itu? Mungkin dari cara pembawaan kita memberikan know-how ke customer juga sih, karena kan kita juga belajar lagi tentang produknya dan kita mengerti itu. Jadi pada saat customer meragukan kita bisa menjelaskan produk kita dengan baik. Walaupun produk kita masih terbatas ya, gitu. Nggak punya modal yang banyak, ya udahlah sebatasnya aja. Terus dari situ juga kita benar-benar menjaga hubungannya dengan baik, memberikan kayak extra service-nya juga, istilahnya go above and beyond juga sih gue gitu, tipikal yang I will do anything untuk menjaga relationship juga, karena by the time kita dipercaya seseorang kita harus benar-benar menjaga itu, jadi very sensitive. Terus akhirnya kan one day gue bisa buka outlet juga di Puri. Nah dari situ kan gue juga benar-benar dari everyday di situ dari buka sampai tutup. Jadi kayak orang juga langsung ketemu customer pelanggan ketemu gue directly gitu. Jadi dari situ gue benar-benar mengenal pelanggan-pelanggan gue dengan baik dan berbagai macam karakter gitu loh. Ya of course nggak semuanya baik ya sama kita. Ada juga kan karakter customer macam-macam ya. Ada yang ribet, ada yang baik, ada yang ya susah dan segala macam deh. Tapi ya dari situ gue banyak belajar juga sih untuk gimana sih kita bisa maintain people, terus kita bisa get along with people gitu. Walaupun dulu gue sama sekali sama laki gue balik ya, terutama gue sih, kalau laki gue kan dia ke OZ-nya kan pas udah lulus SMA ya. Jadi dia at least masih ada teman-teman SMA dia di sini deh. Kalau gue sama sekali nggak punya temen sih di sini. Tapi dari situ sekarang gue punya teman-teman banyak, teman-teman baik tuh dari pelanggan, justru mereka. Malahan best friend gue tuh bener-bener dari pelanggan gue zaman gue buka outlet pertama gue di Puri. Sampai sekarang dari dia sampai anaknya kita bisa best friend-an gitu. Iya. Nah coba yang tadi deh, tadi kan lu sempat mention salah satu ciri khas kenapa bisa bertumbuh itu adalah going above and beyond kan. Itu kan cara membedakan diri sendiri dengan outlet-outlet yang sudah established gitu. Yeah. Boleh share nggak sih kayak mungkin contoh rejection atau nggak contoh yang lu going above and beyond tuh kayak apa? Waktu dulu masih kecil ya ininya tokonya gitu. Ya gue selalu mengingat dia, nggak cuma dia tapi siapa keluarganya. Terus kayak misalnya contoh lah, gue bisa tahu dia seleranya tuh apa. Jadi gue tuh bisa mempelajari, karena mungkin dasarnya gue juga orang seni ya. Jadi gue tuh bisa tahu yang diinginkan customer tuh apa sih gitu loh. Jadi kita jualan bukan karena kita pengen jualan untuk untung dan cuan gede gitu loh. Kalau kita mau cari untung dan cuan gede, contohnya nih kita jualan 2 set of anting misalnya gitu. Kita pasti ujung-ujungnya pengen dia beli yang lebih mahal. Ya nggak, karena kan itu lebih profitable. Tapi buat gue, enggak. Gue pengen dia tuh beli apa yang gue tahu dia bakal happy with the products. Karena gue juga dari kita ngobrol dengan dia, kita bisa kayak sensing nih budget yang kira-kira dia inginkan kurang lebih seberapa. Terus kayak model yang cocok dengan dia bagaimana. Dan ujung-ujungnya dia nggak cuma beli satu produk itu, tapi dia akhirnya beli cincinnya, beli yang lain-lain. Yang dimana itu akan memberikan kita more profit in the end gitu. Nggak cuman kita beli jual yang lebih mahal terus dia untung tapi pulang dia kayak agak bete dengan paksaan kita, salah satunya itu. Terus kayak misalnya juga ya I always remember their birthday, their special day-nya itu. Jadi apa sih kita dengan mengingat itu hal-hal detail itu aja they feel lebih special aja gitu loh. Ya terus kayak misalnya just asking kalau mereka lagi gak enak badan, ditanyain gimana Cici kondisi atau Ibu kondisi apa udah mendingan atau apa gitu. Kayak itu little of attention aja tuh udah memberikan impact yang besar juga sih. Jadi nggak melulu jualan ya buat gua gitu, tapi gimana kita membuat kultur di perusahaan kita itu service yang mereka tuh nggak bisa dapatkan di tempat lain sih gitu. Okay. Extra attention itu. Gue punya banyak pertanyaan follow up dari situ. Contoh kayak gini ya, tentu kan yang namanya orang merintis itu
By the way, sebelum kesana, yang tadi lu bilang itu bener banget sih. Kayak contoh, kalau misalnya gue nanya ke restoran gitu ya, yang rekomendasi apa? Orang paling suka yang paling mahal itu. Iya. Stick ini, stick ini, stick ini. Iya. Padahal dia punya best seller belum tentu itu, tapi itu Iya, paling iya, mahal. iya, Tapi iya. buat naikin tiket size, Iya. terus mahal disuruh belinya gitu, best seller itu baru belum tentu. Tapi kan kalau lu pesen, misalnya lu dikasih rekomen yang bener-bener enak, walaupun harganya nggak semahal itu, ujung-ujungnya lu jadi penasaran sama yang mahal. Bener. Karena kan pasti yang mahal lebih enak nih daripada Iya, ini gitu loh, ya nggak sih? Iya, benar. Nah, gini nih, kan pasti ya, nah yang namanya, apalagi kalau misalnya kita baru merintis, ini di industri apapun, mau lo itu adalah asuransi, mau lo itu adalah property agent, apapun itulah, pasti kan kita mau bisa networking sama HNWI gitu kan. Iya. Soalnya kalau misalnya kita ngomongin tadi kan, asuransi, property agent, kita kan mendapatkan komisi out of purchasing-nya dia gitu kan. Sehingga kalau misalnya dia itu belinya mahal, kita punya komisi lebih gede gitu kan. Tapi yang tadi, gimana caranya kita ngebalancing yang tadi kan, lu kan punya sebuah care gitu terhadap customer, beyond just duitnya gitu. Lu kadang-kadang mungkin cuma nanya doang, atau nggak wish dia punya birthday atau ada special occasion kayak gitu kan. Gimana cara approach-nya, gimana kita sebagai apapun itu ya industrinya ya, mau kita ini asuransi, mau kita ini property agent, kita Intinya approach gimana orang-orang caranya HNWI. kita mendapatkan network itu kan? Iya. Atau bisa masuk ke dalam jaringan network yang berbobot lah gitu. Pertama Intinya kan itu, gitu. dan juga orang itu nggak ngerasa bahwa kita tuh nanyain Ada maunya. apa kabarnya, Iya. itu ada maunya, gimana caranya? Kalau gue sih satu gini, yang paling penting adalah gimana bikin orang itu nyaman dulu sama kita. Jangan melulu kita berteman atau approaching people karena kita pingin something dari dia. Kayak gue juga nggak pernah kayak ketemu lu nih misalnya atau ketemu circle network tiba-tiba kucuk-kucuk gue bawa barang gue tawarin gitu. Menurut gue itu kasar banget. Tapi ya beda ya kalau misalnya dulu waktu zamannya gue memang nawarin, gue permisi dong, Ci gue ada barang baru nih atau gue ada barang-barang jewelry baru, mau lihat nggak? Kalau dulu kan emang gue butuh di situ, waktu gue masih muda dan masih merintis, dan memang purpose gue samperin lu kan memang gue mau jualan. Tapi kalau kita juga saat itu juga, maksudnya customer-nya juga tahu bahwa kita datang pengen kasih lihat mereka barang jualan. Nah malahan kalau kita mereka terima kita dengan baik, kita juga baik ke mereka, mereka malah refer kan ke teman-temannya. Tapi kalau sekarang maksudnya ya fast forward ke depannya kemudian gitu kan, kita juga tahu prestasi kita di mana. Dan jangan pernah apa ya, kalau kayak you ask me, sekarang gimana Irene bisa masuk ke grup konglomerat? Padahal dulunya tuh Irene tuh kayak orang nggak yakin gitu sama aku. Kalau aku sih tunjukin dulu prestasi kita. Kalau kita udah punya sebuah prestasi itu adalah bargaining power kita untuk bisa masuk ke circle mereka dengan baik kan. Karena mereka melihat, oh ya siapa kita, apa yang sudah kita jalankan selama ini. Jadi jangan pernah kita berpikir kita mau ngalah-ngalahin mereka atau kita mencoba pada saat kita ngobrol kita mencoba menyombongkan diri dengan apa bla bla bla, tapi kan mereka tuh biasanya mereka langsung kayak menilai kita juga dari apa yang sudah kita achieve selama ini, nggak perlu kita pamerin juga sih gitu. Jadi in the end ya mereka curious sendiri, mereka nanya sendiri, mereka kepingin sendiri gitu loh. Oke, ini ada dua fase nih berarti. Iya, Gue lihat ada dua fase. Nah fase pertama itu waktu lu masih berintis, Iya. ya kan. Fase kedua di posisi sekarang, Iya. ya kan. Kalau misalnya posisi sekarang mungkin caranya berbeda dengan yang dulu gitu kan. Iya. Gue pengen tanya dulu deh. Soalnya kan mirip kan, misalnya nih ada Dulu, teman oke. out of the blue tiba-tiba bilang, Rin, kita catch up yuk gitu kan. Kita ketemu ngopi apa segala macam, ya kan. Udah kangen nih, kita udah 10 tahun gak ketemu gitu misalnya. Ketemu langsung lah buka brosur. Langsung, by the way ada produk ini yang bagus gitu. Lu kan pasti ngerasa, wah kampret. Gue Iya, kira lu mau gak nyaman. ketemu gua gara-gara kita pengen catch up gitu. Ternyata lu ngajarin ketemu gua gara-gara ada sesuatu gitu kan. Nah tadi kan kayak tadi lu bilang, lu pertama kali merintis, lu juga membawa produk tersebut. Gimana caranya supaya orang tidak merasakan seperti itu? Kalau gimana ya, kalau gue sih prefer you info dulu sih. Waktu misalnya gini, orang kan tahu at that time kita tuh masih sangat membutuhkan itu. People can sense that gitu loh. Dan orang juga tahu bahwa kita tuh hidup dengan itu gitu loh. Jadi kalau gue pengen visit, misalnya lu nih Leon, gue akan bicara sebelum gue ketemu. Kalau lu welcome ya gue akan bawa.
Tapi kalau misalnya lu kayaknya nggak mau kan juga ya udah mendingan di reject di awal daripada kita datang nih tiba-tiba lu kaget gitu gue buka barang jualan gitu ya mendingan gitu loh. Tapi in certain occasion juga gimana ya? Sometimes ya gimana caranya kita buat you nyaman dulu. Kalau gue sih ya kadang-kadang ya ini pernah terjadi juga gitu loh. Kita lagi arisan misalnya gitu. Terus ya everybody happy dulu gitu loh. Happy, nyaman dan segala macem. Ya yang approaching jualan barang sih my staff bukan gue gitu loh. Jadi kayak lebih by the way ada koleksi-koleksi baru gitu. Kalau mau cuci-cuci mata tapi kita nggak pernah nge-push atau memaksa orang belanja. Jadi kita tetap ya di satu sisi kita tetap fun-nya dapet tapi ya mereka juga bisa mencoba showing juga gitu loh. Tapi jangan terlalu kayak very hard selling juga sih. Karena orang akan merasa gerah pada saat kita kayak very hard selling terus kayak agak memaksa. Sedangkan ini kan nggak semua orang seneng ya dipaksa kayak gitu. Jadi jangan bikin orang tuh uncomfortable sih. Kita harus tahu di mana kita bisa masuk secara smooth juga. Kayaknya yang gue nangkap dari itu pertama dari segi personal brandingnya juga kali ya. Jadi orang saat itu mengenal lu sebagai orang diamond. Iya. Gitu. Pertama itu orang Iya diamond. benar. Terus kedua mungkin dari segi lu bukan menjual barang yang inferior kali. Itu kali ya kayak minimal the same as market dan juga lu bisa kasih something beyond gitu. Yes. Mungkin dari situ itu waktu merintis ya yang gue nangkep. Terus habis itu yang sekarang kalau misalnya sekarang kayak gimana? Oke, mungkin kalau misalnya sekarang gue nanya supaya gue tahu kebanyakan orang mungkin nggak bisa relate. Soalnya justru sebenarnya memang banyakan orang tuh gimana sih cara gue tuh bisa jualan tapi gue nggak menyinggung kan. Iya. Itu sebenarnya ya mungkin kalau gue memang benar kata lu, gue emang udah orang tuh tahu gue penjual berlian dari awal gitu. Jadi kayak pada saat mereka ketemu gue pun, mana lu bawa barang nggak? Kadang-kadang juga ada yang hal seperti itu, which is it makes me easier to show juga kan. Tapi kadang-kadang juga ya aku juga feel bad gitu karena kan aku juga pengen bergaul dengan teman-teman, gak mau berkesan gimana ya jualan atau hard selling gitu. Jadi sebenarnya soft selling is better than hard selling. Dan luckily gue tuh bisa pakai perhiasan produk gue. Jadi basically people get curious with what I wear gitu. Karena kan orang melihat gue, mereka melihat apa yang gue pakai itu yang ya barang jualan gue gitu loh. Ya kalau insurance mungkin lain cerita ya gitu. Tapi actually good things ya. I have a friend yang dia juga orang insurance. Dan dia jualannya tuh ke komunitas high end. Nah, kalau gue lihat tuh dia tidak menjual hard selling insurance dia. Tapi dia itu membuat orang ngobrol-ngobrol dan nyaman dan asik bareng dia. She's very fun gitu loh, dia cewek juga. Dan malahan kayak gue sebagai bestie dia, gue yang selalu kayak soft selling, promoting who she is gitu loh. Jadi kayak kita tuh kayak, if you have someone that you are close with, lu juga bisa asking untuk support juga gitu. Kayak misalnya kalau gue sih bilangnya ya gue kemarin sakit loh, tiba-tiba ada dia nih yang begini-gini bantuin gue, hebat loh dia, kalau butuh insurance nih baru sama dia. Jadi kayak gue yang bantu promoting dia gitu, jadi testimoni. Iya. Soalnya lu emang kliennya dia juga. Gue klien dia juga, gue klien dia dan gue best friendnya dia gitu. Jadi kayak bagusnya kalau kita tuh udah punya beberapa good friends yang kita bisa saling support, saling empower, kita bisa kayak saling apa ya supporting dalam arti kita kong kali kong dulu ya cara gue ngomong kayak gini. Mungkin lebih enak masuknya ke teman-teman gue gitu. Keren ya, tapi supaya itu bisa terjadi lu juga harus sudah satisfied dulu. Iya. Ya kan, soalnya kalau misalnya lu nggak happy sama dia punya service segala macam, lu juga malu pasti untuk merekomendasikan. Bener. Pastinya dong. Jadi kayaknya lu mesti buktiin juga sih bahwa lu nggak cuma sekadar jualan, karena banyak banget orang pikirannya pengen cari duit, fokusnya jadi akhirnya cuma jualan doang. Tapi dia tidak berfokus ke hal-hal yang membuat bagaimana sih orang itu bisa nyaman sama kita. Kalau gue tuh terbalik, gue gimana fokusnya dulu adalah orang nyaman dulu, baru gue bisa masuk jualan. Gitu sih, gitu loh. Nah, oke, mungkin kalau misalnya kita balik dikit deh. Sekarang misalnya ya, kayak lu mau beli rumah, ya kan, property agent gitu kan, atau enggak, apa ya yang butuh relasi ya? Ya kira-kira gitu, kayak why would you choose a certain property agent atau insurance di mana dari segi
soalnya kalau misalnya kita ngomong networking dengan orang yang selevel itu kan gampang. Tapi ini kita ngomongin networking dengan orang yang jauh gitu misalnya, gitu kan. Misalnya lu yang tadi kan udah kasih contoh asuransi atau enggak kayak properti. Ada lagi nggak sih contoh kayak why would you want to be connected with them? Kayak orang yang misalnya agent asuransi atau agent properti gitu. Kayak kenapa lu bisa mau kenal sama mereka? Soalnya kan bakal menjawab sebaliknya kan. Kayak mereka yang sebagai di posisi itu gimana caranya bisa mengenal orang yang HNWI gitu. Kalau aku bilang sih cara lama yang istilahnya lu bener-bener very agresif follow up customer tuh kayaknya enggak banget deh, ya kan? Gimana? Aggressively, lu Okay. follow up-nya tuh sangat agresif dan very hard selling, itu kayaknya enggak banget karena menurut aku tuh itu sangat mengganggu kenyamanan, ya nggak? Tapi kalau kita tuh masuk mungkin dari segi kita ajak ketemu, kita ajak ngopi, kita ajak ngobrol dulu, kita mencari tahu apa yang mereka inginkan. Mungkin orang akan berpikir lebih nyaman gitu, misalnya contoh agent properti, lo mungkin jangan bertubi-tubi menawarkan apa yang lo punya stok, tapi mungkin pelajarin dulu apa sih yang diinginkan dia. Don't waste people's time, karena menurut aku tuh orang punya waktu kan buat dia sangat berharga, terutama orang-orang high end. Mereka tuh sangat meng-value banget waktu mereka. Kalau lu cuman buang-buang waktu mereka akan kesel dan akhirnya mereka akan menjauh gitu loh. Tapi kalau kamu bisa masuk dengan baik, misalnya kamu bisa ketemu dan mencari tahu apa yang benar-benar dia inginkan, jadi akhirnya kan segmented. Lu menawarkan produk yang tepat untuk dia. Itu sih gitu loh. Oke, nah kalau misalnya dari lu sendiri ya, di posisi lu sekarang, apakah lu masih meluangkan waktu secara apa ya bahasanya, secara sengaja untuk networking gitu. Misalnya nih dari waktu dari sehari lu kerjanya sekian jam, sisanya itu lu mau networking. Ada nggak kayak gitu? Pasti dong gitu, karena kan kita sudah menjalin hubungan dengan beberapa klien, dengan beberapa sahabat yang dengan baik ya. Kalau kita punya luangkan waktu dengan mereka hanya untuk datang ke acara-acara mereka, ya kita support mereka pasti. Pastinya kita harus manage our time ya dengan baik kan. Aku juga punya schedule yang sangat padat, tapi ya diusahakan gitu loh. Jadi harus difilter juga sih yang mana urgent, yang mana enggak. Kalau yang enggak terlalu urgent ya jangan buang-buang waktu juga untuk acara yang nggak jelas. Bukan nggak jelas sih, semua acara pasti jelas. Cuman ya kita filter juga yang mana prioritas, yang mana enggak. Kalau enggak ya waktu kita habis buat acara doang, nggak bisa kerja. Nah, gimana caranya lu ngebaginya? Kayak dari waktu lu, apakah lu 40%, 50% buat networking, sisanya itu lu masih ini nggak sih operational di kantor atau enggak? Operational kan gue COO. Jadi ya pasti I manage, under me there is a operational manager. Tapi gue memantau juga semua operational di seluruh outlet. Ada berapa karyawan sih di situ? Almost 500. 500. Tapi mostly ke retailnya sih gue. Kalau ke pabrik laki gue. Jadi kita bagi tugas juga. Ya basically kita harus banyak update meeting dengan under kita juga dong gitu. Kalau enggak ya gimana kita bisa keep up to date sama mereka. I juga masih bawain seminar-seminar buat mereka juga gitu loh. Untuk seminar juga. Yang kayak gini maksudnya? Kayak gini, sharing session? Sharing session lebih teaching untuk mereka tuh. Karena gini. Internal maksudnya? Internal. Okay. Internal, bukan eksternal. Internalnya gue. Iya. Educate mereka lah gitu. Karena kultur di perusahaan di awal ini kan kita yang bawa. Karena gue yang turun tangan langsung. Jadi jangan sampai kultur kita ini berubah. Kita mesti memastikan di situ juga. Gitu. Nah, berarti lu splitnya kayak gimana tuh antara operations dan juga buat networking gitu? Ya ada schedule tetapnya, ada schedule yang dimana kalau udah schedule tetap untuk perusahaannya, gue nggak ganggu gugat kayak meeting misalnya every Monday and Tuesday gitu. Ya udah di luar dari itu ya gue bisa fleksibel gitu. Yeah. Jadi ada sekretaris juga yang ngaturin juga gitu. Ya, nah, tapi lu gimana cara manage? Soalnya kan lu manage 500 perusahaan. Lu kan juga 500 employee. 500 employees. Abis itu lu juga a mother of 3 kids, gitu kan? Two. Ya, pernah ketemunya sama Alvaro. Terus abis itu lu juga networking gitu kan. Nah, lu punya typical day itu kayak gimana sih? Lu masih sempat ngurusin anak-anak gimana caranya? Masih. Gua tiap pagi ya bangun, kalau anak-anak sekolah tuh bangun jam 5.
I prepare, ya aku masih masak. Lu bangun masih jam 5? Iya, bangun jam 5. Kalau sekarang lagi libur ya mundur jam 6, Iya, jam iya, 7, iya. jam 6 lah rata-rata. Tapi gue tuh emang seneng bangun pagi karena menurut gue dengan kita bangun pagi kayak nggak, waktu kita tuh lebih banyak untuk melakukan banyak hal. Ya udah terus kayak ya itu waktu family gue prepare dulu buat anak-anak makan, bekal gue masak. Nah habis itu gue olahraga juga. Menurut gue ya work life balance tuh penting banget dan olahraga juga sangat penting gitu loh. Kayak gue tuh yoga, menurut gue tuh yoga itu kayak releasing my stress juga. Jadi ya pagi gue udah yoga, baru gue ngantor dulu pagi. Nah biasa acara-acara ibu-ibu itu kan siang. Jadi gue bisa masih ada waktu untuk gue tuh, kalau karena gue bangun pagi gue masih bisa waktu ngantor dulu, update meeting atau Zoom kadang-kadang gitu is okay, masih bisa online kan. Nah siang gue baru bisa ke acara. Biasanya acara itu kan juga 2 jam. Ya udah gitu, habis itu meeting juga, lanjut meeting, ya sampai malam kalau masih ada meeting lanjutan ya lanjut sampai begitu sih rata-rata. Tapi weekend itu gue komit buat family. Gue nggak mau diganggu. Weekend itu quality time gue sama family gue. Oke. Nah, gini nih kan menariknya kan kalau misalnya biasanya ya kalau misal pengusaha tuh atau enggak orang yang lulus kuliah itu ada 2 opsi gitu. Pertama, mereka berkarir dulu kerja dulu di mana lah gitu kan. Ya sekolah dibayar lah, sekolah dibayar. Baru mereka buka usaha gitu kalau misalnya menjadi pengusaha ya. Atau enggak dari lulus kuliah mereka langsung menjadi pengusaha gitu kan. Nah, untuk memanage 500 orang, ada 45 cabang, ini kan bukan sesuatu yang mudah gitu. Nah, menurut lu, orang-orang yang masih lagi kuliah, apakah lebih baik mereka itu kerja dulu tempat lain, supaya mereka bisa replicate playbook yang udah ada, best practice yang udah ada, jadi mereka bisa terapin, atau menurut lu kayaknya kerja tempat lain juga nggak gitu perlu gitu, lu juga bisa autodidak? Iya. Ada plus minusnya ya menurut gue ya, tergantung keinginan gitu loh. Kalau gue sih kebetulan memang langsung lulus, langsung cari duit ya, langsung bisnis ya. Kalau kita memang bener-bener serius pengen ngejalanin bisnisnya, sebenarnya kita akan mencari cara untuk mempelajari bisnis tersebut sih. Ya nggak, walaupun kita belum ada pengalaman dari segi manajemen perusahaan, ya kan, nggak ada ya bikin SOP dan segala macam, bener-bener nggak ngerti kan dulu. Masih manual tuh dulu, gue nulis bandrol juga manual, harga apa ngitung pakai kalkulator gitu, nggak ada deh pokoknya yang istilahnya tuh baik ngerti sistem tuh gimana. Ya tapi akhirnya karena kita sudah terjun dan kita tahu apa yang kita inginkan dan tidak mau kita jalanin bagaimana gitu. Contoh, aku tuh nggak mau stuck di toko terus kayak begini loh gitu loh. Jadi gue mesti cari cara gimana ya supaya tuh mempermudah workflow gue gitu loh. Lu cari caranya kayak gimana? Apakah lu nanya-nanya atau lu hire profesional atau lu nonton YouTube atau kayak gimana? We try to find out what other people do dong. Terus akhirnya ya kebetulan laki gue kan juga secara dia kan juga jago di sistem kan. Kita kan dulu computer system. Mungkin karena kita engineering jadi logical thinking kita juga ada gitu loh. Ya kita create something yang gimana tuh caranya untuk memudahkan kita bekerja gitu loh. Karena kalau enggak kan waktu kita habis. Ya nggak sih? Dan kita tahu bahwa kalau kita nggak punya sistem, nggak mungkin kita bisa besar. Nggak mungkin gitu loh. Jadi kalau kita mau cari duitnya cukup begitu aja sih bisa aja. Tapi capeknya dapet, capeknya sama nih, ya kan? Duitnya lebih sedikit. Iya, istilah kita kerja buat duit lah ya, bukan sebaliknya. Terus tapi duitnya juga segitu-segitu aja gitu loh. Akhirnya ya kita mesti berpikir, gimana ya bikin sistem? Caranya gimana ya? Dan sistem kita di awal kita bener-bener bikin sendiri gitu loh, bener-bener nggak yang beli sistem jadi karena kita nggak punya modal untuk beli sistem jadi at that time. Jadi kita customize bikin sistem sendiri. Jadi ya itu. Tapi dari situ kita jadi kayak lebih puas sih karena kita tahu kan apa yang kita kerjakan, terus celahnya di mana kita juga tahu gitu. Jadi kita kalau udah tahu celahnya kita tahu cara menutup celah itu gitu loh. Ya, nah kalau misal gue balikin nih. Anak lu yang paling gede baru mau kuliah gitu kan. Kalau misalnya udah lulus, lu prefer dia itu langsung ngebantuin atau lu justru maunya dia itu berkarya dulu di tempat lain?
berkarya tempat lain itu doesn't have to be dia kerja tempat lain, boleh. Itu boleh, ya kan? In a very good company yang memang sistem kerjanya udah sangat bagus. Itu aku maulah dia seperti itu. Karena banyak hal yang gue tuh nggak sempat belajar dari big organisasi seperti itu gitu loh. Tapi kalaupun dia punya hal yang dia pengen lakukan juga, silakan aja gitu loh. Everybody have their own choice juga kan. Misalnya dia nggak tertarik diamond gitu maksudnya? Iya, misalnya dia mau kerjakan, kalau dia bisa kerjakan dan memang itu hasilnya turn out to be very good, ya juga nggak apa-apa sih. Iya. Oke, nah gue masuk ke segmen terakhir nih, mengenai waktu ini ya, wanita karir gitulah. Nah kan soalnya kan waktu lu mulai dan waktu bisnis ini lahir lah, lu berdua masih merintis. Iya. Gitu berarti kan. Nah sedangkan di sosmed zaman sekarang, itu baru sekitar sebulan 2 bulan lalu lah lumayan heboh gitu. Kalau misalnya sebagai cewek, gue mau cowok gue minimal punya 1M 2M gitu di tabungan mereka gitu kan. Nah menurut lu kayak gimana sih? Soalnya kan berarti kan dulu yang namanya merintis pasti cowok lu at that time belum memiliki hal tersebut dong gitu kan. Iya belum. Kita masih pelajar kan. Masih pelajar. Bisa modal tadi kan 100 jutaan gitu kan. Iya, itu juga hasil kita part-time dulu kerja. Oh, hasil part-time? Iya, hasil part-time kita kerja dulu. Emang part-time sebagai apa? Banyak. Dulu gue jadi waitress, jadi... di restoran? Waitress di restoran. Terus gue jadi kasir di Oriental Shop. Terus laki gue jadi tukang cuci piring, jadi pizza delivery. Waktu kuliah? Banyak deh, iya. Terus kita juga jualan. Aku juga jualan dikasih kaki 5 itu kan. Jewelry juga. Lumayan, we earn quite a lot of money juga at that time buat pelajar ya. Tapi ya lumayan terkumpul untuk saving dan modal kerja, termasuk duit kawinan gitu yang dikasih angpau dari itu semua kita modalin buat usaha semua gitu loh. Iya. Nah, oke. Berarti apa nih kriteria lu ya? Apa namanya? Cowok. Lu ngomong cowok. Soalnya anak lu cowok dua-duanya gitu. jadi gue nggak bisa nanya kalau misalnya Alvaro kriterianya apa gitu. Tapi kalau misalnya tapi bener kita kayak gitulah kira-kira. Kayak minimal harus punya tabungan berapa gitu. Lalu apa yang lu cari gitu? Ini kalau misalnya masih single ya tentunya udah taken and everything ya. Ini. Dulu sih gue sama laki gue karena gue merasa dia tuh pinter. Karena kan kita teman kuliah, jadi gue banyak bertanya sama dia gitu loh. Dan menurut gue ilmu itu tidak bisa dicuri, tapi duit itu bisa habis gitu loh. Jadi gue nggak mementingkan siapa sih dia, backgroundnya apa, duit harus seberapa. Tapi kalau dia bisa menyeimbangkan sama gue gitu, maksudnya bisa sama-sama mencari dan bisa diandalkan, gue lebih prefer cowok yang seperti itu. Karena menurut gue pasti bisa diajak susah bareng untuk berkembang bareng. Bukan dari apa yang dia akan kasih gue. Karena gue tipikal cewek yang mungkin lumayan mandiri. Gue tuh lebih happy kalau gue tuh bisa earn something to get something gitu loh. Jadi mungkin kalau kita sama-sama bekerja dan bisa menjadi satu tim yang kuat, partner yang kuat, gak hanya dari segi hubungan rumah tangga, tapi dari segi partnership ya. Karena menurut gua, kalau lu bisa berpartner sama pasangan lu, itu sebuah blessing. Karena ya lu bisa memantau pasangan lu lebih baik dong, daripada dia di mana, lu di mana. Tapi kalau kita bisa sama-sama, tapi kita juga bisa saling melengkapi gitu, itu menurut gua tuh lebih bagus gitu loh. Dan ya ternyata terbukti, karena dulu kan kita memang engineering itu kan kita sering kerja bareng kan. Diuji dari situ sih, dicoba dari situ. Dan gue berasa gue sama dia tuh cukup kompak. Dari segi gue tuh tipikal orang yang praktikal, kalau dia tuh tipikal orang yang teori gitu loh, yang calculationnya lebih detail, lebih apa. Kalau gue itu yang siap hajar gitu. Jadi ya kita kayak ngebalance satu sama lain sih gitu. Cara lu ngebagi tugas sama suami lu kayak gimana sih? Kalau dia lebih kayak ke sistem manajemennya sih, kalau dan lebih apa ya, ya urusan matematik, hitungan tuh semua dialah. Kalau gue lebih nge-branding, lebih marketing strateginya bagaimana, lebih ke seni desain yang kira-kira tuh bisa masuk ke market kita tuh bagaimana, dan mungkin pelayanan ya lebih kayak ke service excellence-nya, kultur kita tuh gimana gitu loh. Ya, ini mungkin pertanyaan terakhir gue ya. Apa sih plus minusnya kalau misalnya kita bikin usaha sama pasangan gitu? Soalnya kan nanti
malah seharian ngomongnya kerjaan, Iya. terus di rumah lagi makan malam juga kerjaan lagi gitu. Memang iya sih banyak ngobrolan, tapi kalau itu jadi hobinya kita ya why not ya, itu kan suatu conversation yang menarik. Bahkan kalau kita ngobrol, anak-anak dengerin, mereka juga jadi learning something kan, ya nggak sih? Iya, iya. Lu apa namanya? Ada keinginan untuk mereka involve di perusahaan waktu mereka masih kuliah gitu atau At least they know what we're doing sih. At least entah itu mereka pingin join atau tidak, atau they want something else, ya it's up to them gitu loh. Iya. Tapi ya perusahaan ini juga tidak boleh tergantung oleh siapa yang di dalamnya sih menurut gua. Perusahaan ini harus bisa berkembang tanpa involving even the owner kind of the company gitu loh. dibikin sistem jadi Iya. gitu ya. Oke, Ci, thank you banget, Ci, Thank for your you, time. Appreciate it. Leon. Thank you, thank you.